Perhatikan gambar persegi A, B, C, D dan jajaran genjang E, F, G, H berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channelnya Kak Hajni. Belajar bersama, pintar bersama. Sebelum itu, Kak Hajni ingatkan untuk teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe serta pastikan menekan tombol lonceng untuk update terus video-video yang akan Kak Hajni update di hari Kamis dan hari Minggu. Buat teman-teman yang punya pertanyaan, boleh langsung tanya ke Kak Hajni lewat akun-akun di bawah ini ya. Oke, kita langsung saja ke pelajaran hari ini. Jangan lupa berdoa dan tetap semangat. Soal yang pertama ya, soal tentang bangun datar. Perhatikan gambar persegi A, B, C, D dan jajaran genjang E, F, G, H berikut. Oke, terlihat ya. Jika luas daerah yang diarsir adalah 7 cm kuadrat, jadi diketahui ini yang diarsir luasnya adalah 7. Serta AB sama dengan 8, AB 8, EF sama dengan 10, EF berarti alas jajar genjang ya, 10, dan FI adalah tinggi jajar genjang 8 cm. Maka luas daerah yang tidak diarsir. Oke. Di sini kita akan menggabungkan luas persegi ABCD dan luas jajar genjang EFGH, tapi yang tidak diarsir. Artinya area ini yang diarsir ini tidak termasuk. Jadi, kita pertama-tama menghitung dulu luas persegi ABCD. Gampang ya? Rumusnya apa? Kalau persegi karena sisinya sama semua, jadinya apa? Sisi kali sisi ya. Sisinya adalah 8, 8 kali 8 sama dengan 64 cm kuadrat. Benar. Kemudian kita mencari luas jajar genjang ya. Jajar genjang EFGH. EFGH. Nah, apa rumusnya kalau jajar genjang? Jajar genjang rumusnya adalah alas dikali dengan tinggi. Benar. Alasnya 10 dikali tingginya 8 ya. 10 kali 8, 80 cm kuadrat. Nah, luas daerah yang tidak diarsir. Artinya luas daerah yang tidak diarsir adalah luas persegi, ya kan? Luas persegi 64 dikurang yang diarsir. Yang diarsir berapa? 7. Kemudian ditambah luas jajar genjang, berarti 80 ya. Dikurang yang diarsir, karena daerah yang diarsir juga meliputi daerah pada jajar genjang, berarti 80 dikurang 7. Tinggal dihitung saja ya. 64 kurang 7 57 ya. 57 tambah 80 kurang 7 73 ya. Maka 57 tambah 73 adalah 130 cm kuadrat. Mudah saja ya kalau hafal rumusnya. Jadi jawabannya adalah D. Oke, soal yang kedua, simple terlihat ya. Nilai dari akar 14.500 kuadrat dikurang 10.500 kuadrat adalah. Wah, gimana nih cara ngerjainnya, Kak? Apakah kita harus menyelesaikan 14.500 kuadrat ini? Sementara ketika UTBK kan kita tidak boleh memakai kalkulator ya. Jadi bagaimana cara menyederhanakan persamaan ini? Oke, Kakak kasih rumus ya. Jadi dalam bilangan ada rumus ketika kita melihat bentuk A kuadrat kurang B kuadrat. Ini bisa disederhanakan menjadi A tambah B dikali A kurang B. Ya, ini biasa disebut sebagai rumus selisih 2 kuadrat. Nah, ini paling sering muncul. Oke, gimana kita aplikasikan ke soal yang nomor 2? Nah, ini kan bentuknya A kuadrat kurang B kuadrat ya. Jadi kalau kita sederhanakan menjadi akar 4 pertama ditambah kemudian
kurang, jadinya 14.500 tambah 10.500, kemudian dikali 14.500 dikurang 10.500. Nah, jadi bisa diubah dalam bentuk seperti ini. Hasilnya sama saja. Kemudian kita jumlahkan dulu 14.000 tambah 10.500. Gampang ya? Berapa? Ya, 25.000. Nah, 14.500 dikurang 10.500, 4.000 ya. Oke, kemudian bagaimana nih? Ini kan perkalian dan masing-masing angkanya itu bisa diakarkan. Oke, kami sederhanakan lagi. Jadinya berapa? 25 dikali 10.000 ya. Dikali 1.000 ya. Kemudian dikali 4 dikali 1.000. Nah, artinya akar 25 dikali 4, 1.000 kali 1.000 berarti 1 juta ya. Atau langsung aja 1.000 kuadrat. Nah, jika seperti ini jadinya apa? Tinggal kita akarkan masing-masing saja. Akar 25, 5 kali akar 4, 2 kali akar 1.000 kuadrat sama juga dengan 1.000. Maka 5 kali 2 kali 1.000 adalah 10.000. Gampang ya. Jadi kita tidak perlu mengkuadratkan 14.500 atau 10.500-nya. Jadi jawabannya adalah C, 10.000. Oke, soal selanjutnya. Jika fungsi X sama dengan 2P pangkat X, maka berapakah nilai tunggal dari F1? Diketahui pernyataan yang pertama, F3 sama dengan negatif 16. Pernyataan yang kedua, F2 sama dengan 8. Nah, di soal tipe seperti ini, kita harus membuktikan apakah pernyataan 1 atau pernyataan 2 atau kedua pernyataan bisa menyelesaikan dari soal yang diberikan. Oke, kita coba dulu dari pernyataan yang pertama ya. Nah, secara besarnya itu diketahui bahwa fx, fungsi x sama dengan 2p pangkat x. Nah, kalau kita ganti menjadi f3, itu kan artinya 2p pangkat 3. Ya, x-nya diganti 3, maka pangkat ini juga diganti 3. Nah, F3 sudah diketahui nilainya adalah min 16 sama dengan 2P pangkat 3. Kemudian kita bagi 2 ya, maka P pangkat 3 sama dengan min 16 dibagi 2. Atau P pangkat 3 sama dengan min 8 ya. Maka P sama dengan akar pangkat 3 dari min 8 atau min 2. Benar, karena min 2 kali min 2 kali min 2 adalah min 8. Kemudian bagaimana dengan pernyataan yang kedua? F2 sama dengan 8. Ya kan? F2 adalah 2P pangkat 2 sama dengan 2P pangkat 2. Kita bagi ya. 8 bagi 2 sama dengan P kuadrat atau P kuadrat sama dengan 4. Maka P sama dengan akar 4. Nah, perlu diperhatikan kembali ya. Akar kuadrat hasilnya bisa menjadi bilangan positif atau bilangan negatif, artinya plus minus 2. Kenapa Kak? Kenapa bisa plus minus? Karena 2 dikuadratkan hasilnya 4. Min 2 dikuadratkan hasilnya juga 4. Jadi kita mempunyai dua solusi, apakah dia plus 2 dan dia min 2. Tidak tentu di sini artinya si P-nya ya. Nah, sementara di soal, maka berapakah nilai tunggal? Di sini diketahui yang dimintanya adalah dia maunya nilai tunggal, dia maunya satu-satunya. Sementara untuk pernyataan pertama, P sama dengan min 2, tunggal ya. Dia cocok karena dia tunggal. Sementara untuk pernyataan yang kedua, P bisa saja bernilai positif, bisa saja bernilai negatif. Jadi tidak cocok, artinya kita hanya bisa menemukan nilai tunggal dari F1 dengan menggunakan pernyataan yang pertama. Maka kita lihat opsi jawabannya. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, benar. Hanya dengan pernyataan 1 kita sudah menemukan bahwa P-nya adalah min 2. Jadi kalau kita menghitung nilai
F1 dari sini ya, dari persamaan ini, F1 menjadi 2 kali P-nya min 2 pangkat 1. Artinya 2 dikali min 2 sama dengan min 4, ketemu. Ya, langsung saja ketemu. Tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Kenapa? Jika kita menggunakan pernyataan 2, kita akan mempunyai 2 nilai, di mana P sama dengan 2 plus 2 dan P sama dengan min 2. Jadi jawaban kita adalah A. Jika A saja sudah benar, kita tidak perlu lagi mengecek B, C, D, E ya. Jadi kita juga bisa sambil menghemat waktunya.